Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff menyatakan angka banding sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit. Faktor Van Hoff di sini dilambangkan dengan I. Sifat koligatif itu tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Sehingga jika zat terlarut elektrolit sebelum terurai itu dianggap sama dengan zat non-elektrolitnya, maka faktor Van Hoff dapat dihitung dengan membandingkan jumlah partikel zat elektrolit setelah terionisasi dengan yang sebelum terionisasi. Nah, sekarang perhatikan persamaan reaksi berikut. Sebanyak A mol AXBY dengan derajat ionisasi alfa dilarutkan dalam air hingga terurai membentuk ion-ion AY+ dan BX-. Ini ya, perhatikan reaksi ionisasinya. Nah, sekarang seperti biasa kita tuliskan di sini mol mula-mula. Tadi mol mula-mulanya adalah A mol, berarti kita tuliskan A di sini. Ya, kemudian pada saat terurai, maka di sini untuk senyawa AXBY itu akan berkurang sebesar min A dikali alfa. Sedangkan untuk hasil reaksinya, ya, untuk ion AY+ dan ion BX- masing-masing akan bertambah sebanyak plus X kali A alfa, dan untuk yang ion BX- akan bertambah sebanyak Y kali A alfa. Sehingga setelah terurai molnya ketemu sekian ya. Nah, jadi jika tadi mol sebelum terurai itu A mol, kemudian jumlah mol setelah terurai, semuanya ini dijumlahkan, ketemunya A ditambah A kali alfa dikali N-1. Di mana N ini merupakan jumlah ion. Jadi X ditambah Y. Ya. Sehingga faktor Van Hoff bisa dituliskan ya menjadi lebih sederhana, yaitu I sama dengan 1 plus alfa dikali N-1. Nah, sekarang perhatikan, kalau larutannya itu non-elektrolit, maka alfanya itu sama dengan 0. Kita ingat kembali ya, pelajaran kelas 10. Dan I-nya itu sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana kalau elektrolit kuat? Kalau elektrolit kuat, alfanya kan sama dengan 1. Sehingga nanti besarnya I akan sama dengan N. Sedangkan untuk elektrolit lemah, ya, di mana alfanya kurang dari 1, di sini maka I-nya nanti juga kurang dari N. Nah, ini didapatkan dari mana? Kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, ya, penghitungan faktor Van Hoff dari beberapa zat. Yang pertama, untuk asam asetat atau asam cuka ya, CH3COOH. Di sini jika terurai sebagian dalam air, dia akan ya sebanyak 1% ya, di mana alfanya 0,01. 0,01 dari mana? Dari ini tadi ya, 1% atau 1/100, sehingga ketemunya 0,01. Nah, sekarang perhatikan reaksi ionisasinya. Jika CH3COOH ini diionisasikan, maka di sini hanya terurai sebagian. Jadi dia akan terurai menjadi CH3COO- dan H+. Nah, sekarang kita hitung. Di sini ada berapa jumlah ionnya? Ya, untuk CH3COO- ini kan ada 1 ion. Ya, H+-nya juga ada 1 ion. Sehingga total jumlah ionnya sama dengan 2. Nah, sekarang kalau kita hitung faktor Van Hoff-nya, masukkan tadi ke rumusnya. I sama dengan 1 plus
alfa kali N min 1. Sehingga 1 ditambah 0,01, ini tadi ya alfanya, kemudian N-nya tadi 2, dikurangi 1, diperoleh faktor Van Hoff-nya 1,01. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana jika larutannya itu elektrolit kuat ya. Kita ambil contoh di sini kalsium klorida atau CaCl2. Jika larutan itu elektrolit kuat, maka akan terurai sempurna dalam air. Sehingga di sini perhatikan reaksi ionisasinya. CaCl2 diionkan menjadi Ca2+ dan 2Cl-. Sehingga di sini kalau kita hitung jumlah ionnya, Ca2+ berapa ionnya? Hanya 1. Sedangkan Cl- di sini ada berapa ionnya? Ada 2. Sehingga jumlah total ionnya adalah 3. Nah, kalau kita mau cari faktor Van Hoff-nya, tinggal dimasukkan ke rumus yang ini tadi. Sama, ya. Sehingga ketemu nanti I-nya sama dengan N, yaitu sama dengan 3. Sekarang yang terakhir, bagaimana kalau larutannya itu adalah larutan non-elektrolit, di mana alfanya sama dengan 0. Nah, sekarang contohnya misalkan gula. Gula kalau dilarutkan dalam air, maka di situ dia tidak akan terion menjadi ion-ion, tapi tetap sebagai molekul. Sehingga di sini alfanya sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan ke rumus I, jika alfanya 0, 0 dikalikan berapapun kan hasilnya tetap 0. Sehingga I-nya nanti akan sama dengan 1. Oke, itu tadi untuk faktor Van Hoff ya, materi faktor Van Hoff. Nanti ini akan kita pakai dalam perhitungan sifat koligatif larutan elektrolit. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.